Cara pasang modifikasi atau infus printer pada printer Canon MP287. Tapi lebih dahulu kita akan membuka printernya. Kita akan keluarkan printernya. Setelah itu kita buka printernya. Lalu kita ambil cartridge-nya. Lalu kita buka segel bangku. Lalu kita buka covernya, kita lepas perlahan, lalu kita coba pasang cartridge-nya terlebih dahulu. Yang black ya kita tutup, lalu kita pasang kabel powernya. Lalu kita coba nyalakan tombol powernya. Kita akan buka covernya. Kita tunggu sampai monitor ini muncul angka 1. Karena dia sudah muncul angka 1, nah kita akan coba tes spring. Kita masukkan terlebih dahulu kertasnya, kita buka bahannya, lalu kita masukkan kertas, lalu kita coba tekan tombol spring tangannya, kita tekan sekali muncul angka 1, lalu kita tekan tombol cek. Jika hasilnya sudah bagus, maka akan kita mulai proses untuk modifikasi atau infus. Kita matikan terlebih dahulu powernya. Pertama-tama kita akan membuat dulu pembuangan untuk MP287. Kita buka terlebih dahulu kabelnya, lalu kita buka cover dari tombolnya dengan cara langsung membuka dari samping seperti ini. Maka dia sudah terbuka. Setelah itu kita akan membuka bautnya yang ada di sini. Ada terdapat 4 baut, 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu buka kedua baut bagian belakang yang kita. 1, 2. Setelah terbuka, maka kita akan lepas bagian. Cara melepasnya adalah dengan mengangkat bagian bawah ini supaya dia bisa terlepas. Setelah terlepas, maka kita akan buka bagian samping kiri. Cara membukanya adalah menarik bagian samping ini untuk beratur supaya dia terbuka. Setelah terbuka, maka kita akan lepas kabel. Ini 1, 2, juga kabel. Jadi
ketiga kabel ini sudah terlepas, 1, 2, 3. Setelah itu kita akan lepas bagian sampingnya ini yang di kabel power ini. Kita tinggal angkat saja seperti ini. Setelah itu buka cover bagian samping seperti ini. Jadi kita untuk membuka cover samping kita perlu menekan ini ya, 1, 2. Kita bantu tarik bagian belakang ini. Setelah cover samping kita buka, maka keempat baut akan kita buka. Ini 1, lalu di sini juga 2, lalu bagian belakang 3, jadi keempat baut ini harus kita, setelah keempat baut kita lepas, maka scanner ini kita akan angkat. Jadi ini sudah terlepas seperti ini. Setelah scanner terlepas, maka kita akan geser baut ini. Kita tekan yang terlebih dahulu supaya karet bisa bergeser. Setelah kita geser ke kanan, maka kita buka ketiga baut yang 1, 2, dan 3. Setelah ketiga baut kita lepas, maka butir-butirnya ini kita akan lepas. Lalu yang hitam ini juga kita lepas seperti ini. Kemudian setir bagian bawah, setir bagian bawah ini kita akan lepas. Ini kita akan lepas. Setelah pir terlepas, maka kita akan cabut kedua selang ini. Hati-hati jangan sampai selang yang ini yang belakang tertarik. Jadi kita harus tahan supaya tidak tertarik. Setelah kedua selang ini terlepas, plastik putihnya ini kita selipkan di bagian atas ya, seperti ini. Kemudian kita siapkan kawat yang berbentuk bengkong ini untuk menarik kabel yang berada di bawah. Jadi fungsinya untuk menarik selang yang berada di belakang bagian bawah seperti ini. Tarik ini seperti ini. Nah, ini adalah pembuangan untuk color pada printer. Nanti kita akan pasang selang supaya bisa panjang. Kemudian kita siapkan selang dan geni L seperti ini. Selangnya kira-kira panjangnya setengah meter. Lalu kita pasangkan di sini. Bagian ujung geni dari L ini dipotong agak miring supaya mempermudah masuk ke dalam selang. Masuk ke dalam selang pembuangan ini. Selang pembuangan ini memang pendek, jadi pada saat kita masang jangan sampai sekali-kali tertarik sehingga lebih panjang dari ukuran aslinya. Akan menyebabkan error di rollernya, sehingga harus membongkar kembali untuk memasang selang ini. Ini kondisi sudah terpasang, jadi kalau bisa masuk sedalam mungkin sehingga tidak mudah terlepas. Setelah terpasang, kita kembalikan plastik ke kondisi semula seperti ini. Jadi posisi selangnya harus seperti ini. Lalu kita pasang kembali ini selang ini di sini. Selang pembuangan kita masukkan di sini tunggu sampai
selangnya seperti ini. Lalu jangan lupa pasang kawatnya terlebih pirnya terlebih dahulu. Untuk letaknya di sini. Kondisi pemasangan pir seperti ini. Kembali bautnya, kemudian kita akan pasang ini. Untuk memasang bagian yang hitam bawahnya kita tarik terlebih dahulu seperti ini, lalu ini kita masukkan. Setelah itu kita baut lagi seperti ini. Pastikan kondisi ini bisa ditarik seperti ini. Jika tidak bisa, berarti ada sesuatu yang tidak pas. Di kondisi harus seperti ini. Setelah itu selang kita akan atur supaya tidak sampai terjepit atau tertarik. Kita lepaskan dulu posisi kabel ini. Kita lepaskan seperti ini. Selang yang berwarna putih bagian dalam ini kita lepas. Karena ini adalah saluran pembawaan untuk warna hitam. Coba masukkan ke dalam sini. Setelah selang tersambung seperti ini, lalu kita akan potong selang ini ya, supaya hasilnya sejajar. Kita potong, kemudian selangnya kita selipkan seperti ini. Kemudian kita rapikan kembali selangnya seperti ini. Kita akan buat lubang menggunakan mata bor sekitar ukuran 3,5 mm. Untuk keluarnya selang kita buat 2 lubang di sini. Jadi lubangnya seperti ini 2. Setelah terpasang, maka kita akan pasang scannernya kembali. Kita pasang scannernya seperti ini, ya, dipasang di lubang di sela-sela tadi. Kita tempelkan saja. Pasang keempat baut kembali, 1, 2, 3. Setelah 4 baut sudah terpasang, kita akan pasang kabel power serta kabel yang berada di input. Kembalikan seperti semula. Setelah terpasang semua kabelnya dengan benar, kita akan pasang power. Kemudian kita akan pasang cover samping, kanan, kiri, dan belakang. Untuk pemasangan cover kita pasang bagian depannya terlebih dahulu. Setelah pas, baru bagian belakang. Untuk pemasangan cover yang bagian belakang, kita masukkan dulu selangnya ke dalam lubang ini, baru kita pasang. Lalu kita pasang. Kalau pasang dari atas ke bawah, karena ada penguncinya ini. Nah, penguncinya ada 3, jadi kita harus masukkan dari atas ke depan ke bawah. Setelah terpasang, kita pasang kembali bautnya. Lalu selangnya ini kita kasih grip penampungan untuk tinta kotor. Setelah itu kita pasang kembali. Kita paskan di bagian penguncinya ini, lalu tinggal kita tekan saja. Ini sudah terpasang. Sebelum modifnya kita pasang, kita pastikan nyalakan terlebih dahulu apakah printer ini error atau tidak. Nanti dia muncul angka 1, berarti dia sudah tidak error. Kita coba tes print 1 kali lagi. Siapkan tabelnya dip, lalu potong ujung dari selang. Setelah dipotong,
kemudian kita buka keempat tutup tabung. Kemudian kita alirkan. Pastikan alirannya kencang pada saat kita mengalirkan tinta ke selang. Jika alirannya tidak lancar, kemungkinan besar modifnya buntu atau harus diperbaiki terlebih dahulu supaya hasil pemasangan modifnya dapat berhasil dengan baik. Kita alirkan hingga mendekati ujung selang, lalu setelah mendekati kita jepit seperti ini agar tinta tidak mengalir. Lalu ujung selang kita potong seperti ini, disesuaikan dengan warna urutan dari tabung modif agar tidak salah masuk ke dalam pabrik. Lalu kita akan pasang penil di ujung-ujung selang. Kita pasang seperti ini. Langkah selanjutnya adalah membuat lubang pada katlik menggunakan mata bor ukuran 3,5 mm. Jadi untuk lubang warnanya sebelah kiri adalah biru, sebelah kanan adalah kuning, bagian atas adalah merah. Kita buat lubang seperti ini, lalu kita akan pasang karet seal. Hasil pemasangan seal seperti ini. Jadi pemasangan seal memang agak sulit dan harus rapat. Apabila sealnya kendor harus diganti atau lubangnya kebesaran. Jadi harus pas dan harus rapat. Untuk memasang karet yang hitam juga seperti ini. Pasang warna sesuai dengan selangnya. Jangan sampai keliru. Kemudian setelah dipasang, kita coba lepas jepit. Setelah kita lepas jepit, lalu dia tinta berhenti seperti ini, maka berarti pemasangan